Antara mereka ada yang sholat di dalam masjid, sedangkan masjid ini terbakar, sedangkan beliau sholat tidak meninggalkan sholatnya bukan karena jahil atau bukan karena tidak takut dengan api, akan tapi tidak sadar di sekelilingnya itu ada api. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau itu tidak meninggalkan sholatmu sedangkan masjid ini terbakar? Maka imam ini mengatakan, sesungguhnya aku tafakkur tentang bahayanya neraka, api neraka, sehingga aku sudah lupa daripada api dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali di dalam pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Pada bab kali ini insyaallah kita membahas tentang bagaimana sempurnanya ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada hari yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah? Faqalat la. Maka Siti Aisyah menjawab tidak, ya. Kana amaluhu dayyima wa iyyakum wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus, tidak ada satu hari khusus, akan tapi apa? Terus menerus, setiap hari ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, siapa di antara kalian mampu untuk melakukan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah, ya. Walam yada' Rasulullah SAW nawafilahu wa tatawwatahu tilata umrihi kama ja'an Ummi Salamah. Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya, tidak pernah meninggalkan ibadah sunnahnya. Ada di antara sunnah-sunnah yang termasuk sunnah muakkadah, ya, ba'diyah, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah yang muakkadah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik beliau safar ataupun beliau dalam keadaan di tempatnya atau di rumahnya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, ya. Kadang kita kalau musafir, ya, ibadahnya ya tidak seperti ketika di rumah, ya. Karena ya, ada kesibukan, ada waktu ya untuk pekerjaan, ada waktu untuk bertemu dengan orang, ada waktu di jalan. Akan tapi termasuk sifatnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak meninggalkan ibadahnya meskipun beliau dalam keadaan musafir. Dan itu juga kita melihat daripada guru-guru kita yang mana kalau seandainya mereka musafir, amal ibadahnya itu sama ketika mereka itu berada di kota mereka. Nah, ini termasuk khususiyah, ya. Nabi Muhammad SAW seperti itu. An Ummi Salamah qalat ma mata Rasulullah SAW hatta kana aktsara salati yatatawwa wa huwa jalis. Nabi Muhammad SAW tidaklah beliau meninggal melainkan beliau memperbanyak sholat sunnah sedangkan beliau ini dalam keadaan duduk. Artinya sudah dalam keadaan, ya, beliau sudah tua, ya,
tapi tidak meninggalkan ibadahnya sama sekali. Meskipun beliau ini sulit untuk bangun, akan tapi beliau itu sholat dalam keadaan duduk karena benar-benar ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa wajalis wa kana ahabbul amal ilaihi ma dawama alaihi al-abdu wa in kana syai'an yasiran. Dan termasuk yang amal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Amal yang dilakukan terus menerus sama pelakunya. Ya, jadi bukan apa? Bukan bolong-bolong. Yang terbaik apa? Yang diamalkan terus menerus, meskipun cuma sedikit. Ya, jadi sedikit tapi terus menerus itu lebih dicintai daripada banyak tapi jarang-jarang. Kenapa? Karena istiqomah itu sulit. Ya, istiqomah terus di dalam ngikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan ibadah itu sulit. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau seandainya beliau itu tidak bangun malam, tertidur, maka Rasulullah SAW mengqadha salat beliau di siang hari sebelum zuhur, ya, daripada salat dari waktunya duha itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kalau seandainya beliau itu tidak terbangun di malam hari, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat 12 kali sebagai qadha, ya, sebagai untuk menutup yang beliau itu tertinggal. Dan ini termasuk sunnah bagi kita untuk tidak meninggalkan amal kecuali kita qadha, meskipun itu sunnah, ya, meskipun itu sunnah. Kalau seandainya kita punya kebiasaan setiap maghrib misalkan ngaji, ya, entah 1/4 juz, setengah juz, 3/4 juz, 1 juz, 2 juz, ya. Suatu hari kita tidak sempat di waktu maghrib, baik ada tamu atau keluar, ada keperluan mendesak dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa melakukan wirid kita, kebiasaan kita di maghrib hari, maka disunnahkan besoknya kita mengqadha, ya. Entah malamnya atau besok siangnya kita qadha ngaji sesuai dengan yang biasa kita lakukan, ya, baik itu setengah juz, 1 juz yang biasanya di maghrib itu kita lakukan, tidak bisa kita lakukan, bisa lakukan ba'dal isya, ya, atau setelah subuh, ya, sebelum zuhur. Ini termasuk sunnah. Kenapa? Karena nafsu atau jiwa kita ini kalau tidak dihukum itu maka terbiasa untuk meninggalkannya. Jadi pertama kalau udah dihukum, wah besok lah, nah, besok mendadak lagi tidak bisa lagi, besok lah. Ketiga, keempat, lali sudah, tidak melakukan amal ibadahnya. Sehingga termasuk supaya kita ini istiqamah, bagaimana kita ngamalkan amalan yang kalau seandainya kita tertinggal karena tidak sengaja atau karena ada suatu mendesak, kita mengqadhanya langsung di hari itu atau besoknya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amal yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam akmalu dzaqil halawah fil ibadah wa ala dhurraha wa na'im biha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan nikmat di dalam ibadah, ya, merasakan kelezatan di dalam ibadah. Begitu juga para aulia salihin, ya, para aulia salihin saja di antara mereka itu sampai ada yang mengatakan, aku tidak berani ngaji di siang hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika aku ngaji, aku merasakan manisnya ngaji Al-Quran di lisanku, di mulutku, ya. Maka aku takut ini membatalkan puasaku, ya. Sehingga ini para aulia sholihin. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara para sahabat ada yang mereka itu ngulangi 1 ayat sepanjang malam. Ketika takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca kemudian 1 ayat, dan beliau ini tafakur sampai terbit fajar dari malam hari. Qiyamul Lail cuma 1 ayat, ya. Qiyamul Lail ngulangi ayat beberapa kali ayat,
dan mereka merasakan nikmat. Di antara mereka ada yang ketika salat Allahu Akbar kakinya itu diamputasi sedangkan dia tidak sadar sama sekali. Ketika assalamualaikum, assalamualaikum, mengatakan kepada orang di sampingnya, kenapa kamu kok tidak potong kakiku? Karena kakinya itu perlu untuk diamputasi. Kenapa engkau tidak potong kakimu? Lihatlah kakimu ini sudah terpotong. Ketika dilihat, oh ternyata betul-betul sudah dipotong. Di antara mereka ada yang sholat di dalam masjid sedangkan masjid ini terbakar, sedangkan beliau sholat tidak meninggalkan sholatnya bukan karena jahil atau bukan karena tidak takut dengan api, akan tapi tidak sadar di sekelilingnya itu ada api. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau itu tidak meninggalkan sholatmu sedangkan masjid ini terbakar? Maka imam ini mengatakan, sesungguhnya aku tafakkur tentang bahayanya neraka, api neraka, sehingga aku sudah lupa daripada api dunia. Ini para salafun saleh, para aulia, para sahabat. Di antara mereka ada yang seperti itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka keadaannya lebih tinggi lagi. Ya, beliau merasakan nikmatnya dengan sempurna, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam setiap waktu masuk waktu sholat maka beliau mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, bangun dan kumandangkan azan. Arihna biha ya Bilal, jadikan aku nyaman dengan sholat wahai Bilal. Cepat azan, aku ingin merasakan sholat. Wa yaqulu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan aku dijadikan penyejuk hatiku, ya, yang mententeramkan jiwaku adalah ketika aku sholat. Ya. Wa kana manhaju sallallahu alaihi wasallam fil ibadah annahu idza amila amalan athbatahu wa dawama alaihi, dan termasuk daripada manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau sudah beramal suatu amalan maka dikokohkan sama beliau, ya, tidak ditinggalkan sama sekali, di mudawamah terus menerus, ya. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya termasuk amal yang paling dicintai oleh Nabi yang terus menerus. Kama jaa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqlifu minal amal ma tutiqun fa inna Allaha la yamillu hatta tamallu wa inna habbal amal ilallahi adwama wa in qalla wa kana sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Sayyidah Aisyah meriwayatkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakukan amal yang kalian mampu untuk melaksanakannya, ya, jangan sampai berat, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika, ya, ditanya sama Abdullah bin Amr bin As ketika beliau itu meminta untuk puasa, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu mau puasa maka sebulan puasa tiga hari. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kalau begitu puasa Senin Kamis. Ya Rasulullah, saya mampu untuk lebih daripada itu. Kalau begitu puasa 2 hari, tidak puasa 1 hari. Ya Rasulullah, saya lebih mampu untuk itu. Maka kalau begitu puasalah akhi Daud, puasa Nabi Allah Daud, puasa sehari, tidak puasa sehari. Ya Rasulullah, saya mampu untuk lebih daripada itu. Ya, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Ya. Kemudian di akhir daripada umurnya, ketika sudah semakin tua, ya, beliau menyesal kenapa dulu kok tidak ngambil cara Nabi Muhammad SAW yang mudah. Karena ketika masih muda, ya kuat untuk puasa setiap hari, batal setiap hari. Ketika sudah tua, ya, maka sulit. Ya, sedangkan para sahabat kalau sudah, ya, berjanji, ya, maka terus dilakukan. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW mikirnya itu sampai sudah tua lagi. Ya, kalau mampu sedikit demi sedikit, sampai yang penting amal tersebut kita lakukan terus menerus. Fa innallaha la yamil hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian bosan sendiri.
Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit, yang terus-menerus meskipun sedikit. Dan Nabi Muhammad SAW kalau sudah beliau beramal, maka amalnya itu terus dilakukan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwadhibu ala qiyamil lail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk yang senantiasa menghidupkan malam atau bangun malam. Dan ini kayak syarat ya. Syarat mau jadi orang soleh itu qiyamul lail. Tidak ada syarat yang lain. Ya, mau jadi orang soleh, mau jadi wali, mau jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu qiyamul lail. Tidak mungkin didapat dengan selain bangun malam. Ya, karena Nabi bangun malam, para sahabat, para tabi'in, para aulia shalihin semuanya bangun malam. Sehingga kalau kita ini sudah tekad kuat ya, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang saleh, untuk dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya, maka syarat utamanya harus bangun malam. Ya. Itu salah satu syarat ya. Tentu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan lain sebagainya, tapi harus daripada qiyamul lail, bangun malam, karena wali itu tidak dipilih menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di tengah malam. Ya, ketika bangun malam. Ya, ini yang mengatakan adalah para aulia Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu sudah melaksanakannya ya, sudah ngalami. Makanya dikatakan is'al mujarrib wala tas'al tabib. Tanyalah orang yang sudah mengalami, jangan tanya ke dokter ya. Ini istilah ya. Tanya orang yang sudah mengalaminya, jangan tanya orang yang baru mempelajarinya. Wa kana aghlabu qiyamu li salatil lail fi awwal nisfu tsani min al-lail. Taqulu Sayyidah Aisyah kana yanamu awwal al-lail wa yuhyi akhirahu. Dan Nabi Muhammad SAW kebanyakan bangun malamnya itu di setengah akhir ya, di malam hari. Sayyidah Aisyah mengatakan beliau SAW tidur di awal malam, kemudian bangun di akhir malam ya. Malam dibagi menjadi dua. Wa hadza al-qiyam ba'da hadha an-nawm hikamun lahu hikamun. Ya. Hikamun lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu ahabbul qiyam bi qawli wa ahabbul qiyam ila Allah taala qiyamu Dawud kana yanamu nisful lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa dhalika liyastariha min nasabil qiyam fa innahu ba'da al-qiyam yurihul badan wa yadhhibu dhararus sahar wa dhubulul jizm bi khilafi sahar ila as-sabah. Ya. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan qiyamul lail yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah qiyamul lailnya Sayyidina Daud alaihissalam. Yang ini memiliki hikmah yang sangat banyak. Beliau Sayyidina Daud itu beliau tidur setengah malam, kemudian beliau bangun di thuluth sepertiga malam ya, sekitar kita kemarin sekitar jam 2 sampai jam 3 ya. Kemudian beliau tidur lagi. Wa yanamu sudusahu ya, tidur lagi sekitar 1 jam ya. Kemudian kemudian beliau itu bangun untuk sholat subuh. Ini tidurnya Sayyidina Daud alaihissalatu wassalam. Di situ ada mujahadah, karena kalau sudah tidur bangun lagi itu sulit. Nah, berbeda orang yang bangun terus ya. Kemudian di sini disebutkan kenapa kok seperti itu, liyastarih, untuk setelah bangun malam badan itu diistirahatkan sehingga capek-capeknya, letih-letihnya itu bisa dikurangi ya. Berbeda dengan orang yang bangun malam sepanjang malam. Dan juga termasuk hikmahnya ya, istiqbalu sholatu subuh wa adkarun nahar binasyad wa ikbal, supaya nanti kalau sholat subuh, kalau baca adkar setelah sholat subuh itu dengan semangat ya, tidak ngantuk-ngantuk. Wa hadza binisbah li shalah aidan aqrabu ila adam riya li'annahu man nama sudus al-akhir asbah zahiral laun salim as-sadr.
Dan ini kalau seandainya orang itu tidur ya di seperenam terakhir itu lebih bagus. Kenapa? Karena sudah tidak ada riak lagi. Karena ya seakan-akan dia baru bangun daripada tidurnya, kemudian mukanya itu tidak pucat. Ya, seperti terkadang kalau misalkan orang bangun dari tengah malam sampai subuh kelihatan capeknya, tapi kalau seandainya orang tidur lagi maka tidak kelihatan. Ya, seakan-akan kayak baru bangun. Padahal malamnya tahajud. Ya, tapi orang tahunya oh ini tidur, tidak tahajud sama sekali. Nah, ini bersih daripada riak. Ya, kita sholat sendiri, ya, kita ngerasakan nikmat luar biasa kalau seandainya kita ini sholat sendiri sama Allah Subhanahu Wa Taala, hatta 2 rakaat. Ya, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah malam dan Allah Subhanahu Wa Taala ngasih sakinah, ketenangan di jiwa kita yang tidak kita rasakan kalau seandainya kita sholat di siang hari. Tidak, khusus hanya di malam hari, karena Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari turun ya dengan membawa perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan-permintaan kepada makhluknya. Hal min mustaghfir, ada yang mau istighfar, ada yang mau minta ampunan, ada yang mau minta hajat, ada yang mau minta apa, Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan di tengah malam. Fahada aqrabu ila ikhfa'i amali fil lail, dan ini menunjukkan bagi ya ini apa, supaya menyembunyikan amalnya sebagaimana disebutkan Al-Hafidz di dalam kitab Fath. Wa bidzalika yakunul mutahajjid qad nala fadail tajalliyat Rabb azza wa jalla fi thuluts tsani wa thuluts akhir. Sehingga orang yang tahajud dengan cara seperti itu dia sudah mendapatkan daripada karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, tajalliyatnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga terakhir daripada malam dan thuluts tsani wa thuluts akhir, sepertiga kedua dan sepertiga ketiga daripada malam hari. Ini caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tahajud ya. Guru kita ngajari kalau seandainya kita baru mulai untuk tahajud maka minimal bangun sebelum subuh. Ya, itu minimal gitu. Minimal bangun sebelum subuh sehingga ketika kita bangun kita bisa wudu kemudian sholat 2 rakaat. Itu minimalnya ya. Nanti ditambah sedikit lagi lebih awal lagi baru kemudian mengamalkan tahajudnya atau qiyamul lailnya Sayyidina Daud alaihi salatu wassalam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang niat untuk bangun malam, dijadikan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, dijadikan kita termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ibadah kita daripada segala penyakit riya, kibir, hasad dan segala penyakit hati lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita amal yang istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita termasuk yang mendapat tauhid daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.